Oke, coba kita lanjutkan nomor 11. Urutan pecahan berikut dari bilangan terbesar adalah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari pilihannya itu di sini ada bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan persen, ya, dan bilangan pecahan campuran. Nah, gampang ya kalau misalkan kita pengen kita urutkan pecahan, pengen kita urutkan nilai terbesar sampai yang terkecil, berarti kita buat saja bentuk bilangan desimalnya. Nah, misalkan aja tadi di sini ada, kita bikin dari pilihan A ada 15/6. Nah, 15/6 itu kalau misalnya kita buat dalam pecahan desimal itu adalah 2,5. Selanjutnya ada 22/5. 22/5. Nah, 2/5 itu kan sama aja dengan 0,4 ya. Berarti kalau misalkan 2 itu nih kira-kira nanti bentuk desimalnya 2,4. Lanjut. Kemudian di sini tadi ada 228%. Nah, 228% itu kan sama aja kan 228/100. 228/100 itu berarti kan kita buatnya itu kira-kira adalah 2,28. Lanjut. Nah, setelah 228 di sini ada 9/4. Kita buat dulu 9/4. Hasil dari 9/4 itu adalah, kalau misalnya kita bagi ya, antara 9 bagi 4 adalah 2,25. Lanjut. Setelah 2,25 di sini ada 2,2. Nah, dari sini udah ketahuan ya, kira-kira seandainya kita pengen mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, berarti kita urutkannya itu dari terbesar sampai terkecil. Berarti dari pertama 2,5 bilangan desimal paling besar ya. Kemudian yang kedua 2,4. Kemudian berturut-turut 2,28, 2,25 dan 2,2. Atau kalau misalnya kita lihat dalam pilihannya 15/6, 22/5, 228%, 9/4 dan baru 2,2, atau jawabannya yang A. Nah, selanjutnya nomor 12. Thor membeli 15 buku tulis di toko Sahabat seharga 36.000. Nah, 15 buku tulis seharga 36.000, berarti gini dong. Kalau misalnya kita buat 15 dapat harganya itu adalah 36.000. Berarti kalau misalnya kita pengen mencari satu buku harganya berapa, ya udah tinggal kita buat 36.000 kita bagi dengan 15. Nah, nanti hasilnya itu adalah berarti di sini 2.400. Nah, lanjut. Odin membeli 9 buku tulis di toko Sahabat. Odin harus membayar sebesar, nah, tadi satu buku harganya 2.400 ya. Berarti kalau misalnya kita bikin 9 buku itu sama aja dengan 2.400 dikali dengan 9. Nah, 2.400 dikali 9 itu berarti kan kalau misalnya kita bikin hasilnya adalah 21.600. Atau kalau misalnya kita bikin 21.600. Oh, berarti si Odin jawabannya itu yang B. Selanjutnya nomor 13. Tentukan hasil dari hasil 1,5 dikali 3/4 ditambah 2/5 dibagi 120%. Nah, biar gak bingung, kita buat dulu ya dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama 1/2. Berarti kan kita buatnya itu 1/2. Ini sama aja dengan kalau misalnya kita bikin dalam pecahan biasa 2 dikali 1 2, 3 berarti 3/2. Nah, lanjut. Di sini ada lagi 2/5. Kita buat dulu dalam pecahan biasa 2/5. Nah, ini kalau misalnya kita buat dalam pecahan biasa berarti 11/5. Nah, tadi dalam bentuk soalnya di sini untuk soalnya itu 1/2 ya dikali 3/4 kemudian ditambah 2/5 dibagi 120%, kemudian nah ditanya sama dengannya berapa. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini tadi udah dapat ya pecahan campuran, kita buat menjadi pecahan biasa 1,5 kita dapatnya adalah 3/2 dikali 3/4 ditambah
22/5 tadi didapat, pecahan biasanya adalah 12/5, dan 120% itu sama aja dengan 120/100. Nah, coba lihat di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengoperasikan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Berarti yang ini dikali dengan yang ini nih, kemudian 12/5 dibagi dengan 120/100. Pertama, mulai dari yang paling kiri. Berarti nanti kalau misalnya kita buat 3/2, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Per 2 dikali 4 dapatnya 8. Dapatlah 9/8. Jangan lupa ya, perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian ditambah. Nah, 12/5 dibagi 120/100. Di sini ada tanda pembagian nih. Bagi dibagi lagi. Berarti masih ingat ya, kita bikinnya itu 12/5, yang awalnya dibagi kita kali dengan syarat di sebelahnya kita buat dalam bentuk terbalik, dari penyebut menjadi pembilang, dari pembilang menjadi penyebut. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. 12 dikali 100 itu dapatnya adalah 1200. 5 dikali 120 itu dapatnya adalah 600. Ditambah 9/8. Nah, jadi kalau misalnya kita jumlahkan 1200 dibagi 600 itu adalah hasilnya nantinya adalah 9/8 ya. 1200 bagi 600 adalah 2. Nah, itu samanya jawabannya dengan 2 9/8. Oke ya, 2 9/8. Coba kita lihat dulu di jawabannya, diceknya tidak ada ya. Nah, berarti kalau nggak ada kita coba dulu lagi nih. Di sini ada 2 9/8. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut nih. Yang pastinya kalau misalnya lebih besar, dia pasti menyisakan 1. Jadi kalau misalnya kita jabarkan lagi, dari 2 9/8 ini kan sama aja dengan kita buat 2 ditambah 9/8. Nah, 9/8 itu kalau misalnya kita jadikan pecahan campuran itu adalah, di sini kita buat dulu 2-nya masih tetap ya, tambah 9/8 itu 1/8. Nah, ini kan kalau misalnya kita jabarkan lagi bentuknya sama aja dengan 2 ditambah 1. Nah, ditambah lagi 1/8. 2 tambah 1 adalah 3. Maka kita dapat 3 1/8. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, lanjut. Nomor 14 diminta 3 pecahan yang terletak di antara 10/16 dan 40/60. Nah, yang perlu diingat, kita coba buat dulu dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, pertama ada 10/16. Ini kalau misalnya kita jadikan bilangan desimal, ini adalah sekitar 0,625. Sedangkan untuk yang 40/60 itu berarti 40/60. Ini kalau misalnya kita buat dalam bilangan desimal 0,66. Nah, berarti kita dicarinya itu seandainya kita bikin garis bilangan. Nah, yang diminta adalah di antara 0,625 sampai 0,66. Berarti kita bisa aja di sini kita tanya dicari 0,63, 0,64, 0,65 dan seterusnya. Intinya di antara 0,625 dan 0,66. Lanjut, pertama kita coba cek dulu jawaban yang A. Di sini dalam pilihan H itu adalah ada 31/6. Nah, 31/6 itu hasilnya adalah sekitar 5,1. Coba. Kalau 5,1 itu berarti di mana coba? Di sini kan masih 0, kemudian di sini masih 0. Seandainya kita cari 5,1, 5,1 itu berarti melebihi dari 0. Otomatis ada di sebelah kanan. Dan dia bukanlah di antara 0,625 dan bukan di antara 0,66. Jadi kita tahu jawaban untuk yang pilihan A itu salah. Udah tahu salah berarti kita langsung yang ke bagian B. Nah, yang ke bagian B itu pilihannya yang pertama ada 61/96. Ini kalau misalnya kita jadikan bilangan desimal, hasilnya adalah sekitar 0,635 ya. Nah, 0,635 di mana? Masih bisa nggak? Oh, masih bisa nih. 0,625, 0,635. Berarti masih bisa di antara 0,625 dan 0,66. Lanjut.
Setelah 61 per 96 ada lagi 31 per 48. Nah, kalau misalnya kita bikin dalam bentuk bilangan desimal, ini sama aja dengan 0,645. 0,645 itu masih bisa ya, di antara 0,625 sampai 0,66. Lanjut berarti selanjutnya yang 21 per 32. Ini kalau misalnya kita jadikan bilangan desimal, ini sama aja dengan 0,656. Nah, 0,65, 0,66. Oh, berarti ini masih berada di sebelah kirinya sih 0,66. Berarti yang B adalah yang benar. Jadi jawabannya adalah 61 per 96, 31 per 48, dan 21 per 32. Lanjut. Nah, nomor 15. Berikut ini bilangan yang paling kecil adalah, ini tinggal kita cari aja nih. Ada 2 pangkat 5, kalau 2 pangkat 5 itu sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kalau misalnya kita kali hasilnya adalah 24, 8, 16, dan 32. Lanjut, ini yang A ya. Yang B di sini ada 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama aja dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berarti kalau misalkan kita kali hasilnya berapa coba? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 dikali 3 itu hasilnya adalah 81. Berarti kita dapat di sini yang B 81. Selanjutnya yang C. Yang C di sini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah berarti 4 kali 4 dikali 4. Kalau kita kalikan berarti 4 kali 4 16. 16 kali 4 adalah 64. Lanjut yang D. Yang D pilihannya itu adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti kalau misalnya kita bikin adalah 5 dikali 5 atau sama dengan 25. Dan di sini soalnya diminta adalah bilangan yang paling kecil. Berarti inilah yang paling benar jawabannya, yaitu 2 pangkat 5. Selanjutnya nomor 16. Bentuk perkalian berpangkat positif adalah, nah berarti kita cari satu persatu. Pertama di sini ada 2 pangkat 4, kita bikin dulu. Ada 2 pangkat 4 ya, dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, kemudian dikali lagi dengan 10 pangkat 5. Berarti ini kalau misalnya kita bikin 2 kali 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita bikin aja langsung. 16, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, dikali 10 pangkat 5. Berarti kan kalau misalnya kita bikin itu di sini 10 pangkat 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Atau kalau misalnya kita cari 6 dikali 9 itu hasilnya adalah 54. Dikali 9 berarti 144. Berarti kita bisa buat di sini 144. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat adalah 14.400.000. Dari soalnya itu diminta adalah 6.480.000. Berarti kita bisa anggap jawaban untuk pilihan A itu sudah pasti salah. Lanjut ya, misalkan kita buat yang B di sini. Yang B di sini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, kalau misalnya kita buat di sini 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, dikali lagi 10 pangkat 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita cari, jawabannya adalah 27 dikali 8 hasilnya adalah 216. Nah, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapat jawabannya adalah 21.600.000. Berarti kita bisa anggap jawabannya salah ya, yang B. Lanjut yang C. Yang C di sini dimintanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali lagi dengan 10 pangkat 5. Berarti kalau misalnya kita bikin 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 3 pangkat 4 tadi hasilnya adalah 81 dikali 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 2 aja 100, 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 4 10.000, 10 pangkat 5 100.000. Nah, tinggal kita kalikan ya. 4 kali 8 32. Nah, 4 kali 1 4. Jangan lupa berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
kita dapat di sini adalah 32.400.000. Lanjut yang D, ini berarti sudah salah ya pastinya ya. Yaitu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Dikali lagi dengan nilai 10 pangkat 5. Berarti kalau misalnya kita buat 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 4 tadi adalah 81 dikali lagi 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 2 aja 100 ya. Nah berarti nanti kira-kira jawabannya adalah 8 dikali 81, 8 kali 8 64, 64 8, 64 8 1 2 3 4 5 ya. Berarti kalau misalnya kita buat di sini 64.800.000. Nah, berarti ini jawabannya sudah pasti yang bagian D ya. Nah, kalau misalnya lihat dari soalnya itu kurang 0 ya. Soalnya ya, seharusnya adalah 64.800.000. Tapi di situ malah ditulisnya 6.480.000. Jadi jawabannya sebenarnya adalah yang D ya. Lanjut. Nomor 17. Nah, nomor 17 ini diminta adalah nilai dari 1/5 pangkat min 2 dikurang 1/3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, coba kita tulis dulu soalnya ya. Kita bikin tadi di sini adalah 1/5 pangkat min 2 kemudian dikurang 1/3 pangkat min 2 per 2 pangkat 2. Nah, coba kita jabarkan dulu. Yang pertama di sini kita buat dulu ada bentuk per, yaitu 2 pangkat 2. Nah, 1/5 pangkat min 2, masih ingat ya bentuk pangkat. Seandainya di sini ada pangkatnya nilainya negatif, contohnya di sini kita buat ada A pangkat min 1, ini kan sama aja dengan 1 per A. Nah, hal ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau misalnya kita bikin di sini ada 1 per A pangkat min 1, ini sama aja dengan A pangkat 1. Nah, kemudian lagi kalau misalkan ada dalam pangkat, ada pangkat dalam bentuk tanda kurung, misalkan kita buat di sini ada A pangkat M. Nah, ini sama aja dengan A pangkat M. Termasuk kalau misalnya kita bikin di sini adalah 1 per A. Di sini kita bikin pangkat 2 lah. Ini sama aja dengan 1 pangkat 2 per A pangkat 2. Atau kalau misalnya kita bikin sama aja dengan 1 per A pangkat 2. Karena 1 dipangkatkan berapapun juga hasilnya 1. Nah, yang ini soalnya 1/5. Jadi kalau misalnya kita bikin, ini sama aja kita anggap kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini 1/5 ya, pangkat min 2 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 per 1 pangkat 2. Selanjutnya 1/3 pangkat min 2 ini sama aja dengan 3 pangkat 2 per 1 pangkat 2. Kenapa? Kan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif pasti kita tinggal bikin dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kalau misalnya pecahan, ya. Dan kalau seandainya pangkatnya negatif. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, ini sama aja dengan 1 pangkat 2 itu 1. 1 pangkat 1, 1. Ini sama aja dengan 5 kali 5, 25. 5 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 kali 3 atau 9. Maka kita dapat tadi di sini dapatnya yang awalnya itu tadi adalah 1/5 pangkat min 2 dikurang 1/3 pangkat min 2 per 2 pangkat 2. Ini nanti hasilnya sama aja dengan tadi udah dapat ya. Yang di atas di sini hasilnya 25, kita tulis 25 dikurang ya 1/3. Dapat di sini tadi dapatnya adalah 9. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 4. 25 dikurang 9 itu adalah 16.
per 4. 16 dibagi 4 itu adalah 4. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jawabannya, di sini kita dapat jawabannya adalah yang C, ya. Lanjut ke nomor 18. Suatu rapat OSIS dihadiri oleh 45 anggota Paskibra. Jadi kita bikin dulu nanti ya. Kemudian 60 anggota pramuka dan 90 anggota silat. Seluruh anggota rapat akan dibagi menjadi beberapa kelompok agar saling mengenal. Setiap kelompok terdiri dari atas perwakilan dari Paskibra, pramuka, dan silat. Kelompok dibuat sebanyak-banyaknya asalkan banyak anggota dari setiap perwakilan sama. Jumlah regu yang paling banyak dibentuk adalah, nah kalau misalkan kita lihat di sini, paling banyak merupakan suatu bentuk kata kunci ya. Kata kunci untuk apa? Kalau nggak menggunakan FPB, PK. Tapi di sini ya, kita lihat di sini ada paling banyak. Otomatis di sini pasti dia mintanya bentuk FPB-nya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen mencari grup yang paling banyak, pertama kita bikin dulu ya di sini. Nah, untuk membuat FPB itu seperti biasa, kita cari perkalian faktor primanya. Pertama untuk yang 45 ya, yang diketahui tadi 45, kemudian ada 60 dan 90. Nah, sekarang kita buat dulu. Perkalian 45 itu adalah perkalian dari 5 dikali 9. Nah, 5 dikali 9 itu 9 masih bisa nggak kita jabarkan? Bisa menjadi 3 kali 3. Bahkan nanti bentuknya 5 dikali 3 dikali 3. Nah, dapat ya. Atau kalau misalnya kita bikin 3 pangkat 2 kali 5. Lanjut, 60. Perkalian 60 itu kalau misalnya kita buat ini sama aja dengan perkalian antara 6 yang dikali nilai 10. Nah, 6 bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 3. 10 bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 5. Atau kalau misalnya kita bikin sama aja dengan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 ya. Kemudian dikali 3 dikali 5. Lanjut lagi. Setelah 45, 60, 90. 90 itu adalah perkalian dari 9 yang dikali dengan 10. Ini nanti hasilnya adalah 9 bisa kita jabarkan menjadi 3 kali 3. 10 bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 5. Berarti nanti kalau misalnya kita kalikan, dapatnya adalah 3-nya ada 2, maka kita bikin 3 pangkat 2. Sisanya tinggal dikali 2 dikali 5. Dan jangan lupa, kalau misalnya kita pengen mencari FPB, pertama kita carinya adalah bilangan yang ada semua angkanya di bilangan prima ini. Coba kita lihat ya. 2 ada nggak? 2 ada di 60, tapi nggak ada di 45, berarti 2 nggak termasuk. Ya. 2 ini nggak termasuk. Lanjut, 3 ada nggak? Oh, 3 ada. 3 ada di 45, 3 ada di 60, 3 ada di 90. Berarti 3 itu termasuk ya. 3 termasuk. Apalagi 5 ada nggak? Oh, 5 juga ada nih di antara 45, 60 dan 90, 5 juga ada. Nah, di sini mintanya FPB. Kalau FPB itu berarti kita dimintanya adalah bilangan yang ada ya, bilangan faktor prima yang ada tetapi dengan pangkat yang terkecil. Kan bisa dilihat ya, 3 di sini ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 2. Tapi yang paling kecil apa? 3 pangkat 1 atau nggak ada pangkatnya nih ya. Berarti kita anggap FPB-nya itu adalah pertama, pembuat FPB-nya adalah 3. Satu lagi apa? 3 dan 5 termasuk kan? Coba kita lihat 5. 5-nya pangkat 1, 5-nya pangkat 1, 5-nya pangkat 1. Yang paling kecil itu 5-nya pangkat 1. Berarti kita kali 5. Berarti kita dapat FPB-nya itu adalah 15. Nah, 15 itu maksudnya apa? 15 adalah regu yang dibentuk paling banyak. Jadi kalau misalnya kita bikin tadi 45 itu kita buat menjadi 15, 15, 15. 60 kita buat jadi 15, 15, 15. 90 kita buat jadi 15, 15, 15, 15, 15, 15. Biar nanti pada saat dibagikan menjadi grup, pembagiannya itu sama rata. Masing-masing dari Paskibra, Pramuka, dan Silat itu 15 orang pembagiannya. Dan kira-kira nanti kita dapatnya adalah sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, lanjutnya nomor 19. Nomor 19. Faktor prima yang sama dari 80 dan 60 dan 84. Faktor prima yang sama.
Jadi faktor prima dari 6084 kita tulis dulu. Pertama di sini adalah 60. Kemudian di sini adalah 84. Nah, perkalian yang bisa menghasilkan 60 itu adalah 6 dikali 10. Maka faktor primanya adalah, coba kita jabarkan dulu. 6 dikali 10 adalah 2 dikali 3. 10 itu adalah perkalian dari 2 dikali 5. Berarti kalau misalnya kita bikin ada 2, 3, dan 5. Berarti faktor primanya itu adalah 2, 3, dan 5 ya. Nah, lanjut lagi. Perkalian yang bisa menghasilkan 84 itu adalah, misalkan kita buat 84 adalah 12 kali 7. Atau kalau misalnya kita jabarkan, 12 kita bisa jabarkan menjadi 3 dikali 4 dikali 7. Ada lagi nggak bisa kita jabarkan? Ada, yaitu 4 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 dikali lagi 7. Dan ini pasti menghasilkan 84. Jadi kalau misalnya kita lihat, faktor bilangan primanya itu adalah 2, 3, dan 7. Kita bikin 2, 3, dan 7. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah faktor prima yang sama, yaitu adalah 2 ada, 3 ada. Nah, 2 dan 3 ada. Jadi 5 dan 7 tidak ada ya. 5 ada di 60 tapi nggak ada di 84. 7 ada di 84 tapi nggak ada di 60. Berarti faktor primanya hanya 2 dan 3, yaitu jawabannya yang A. Selanjutnya kita ke nomor terakhir. Ahmad, Ilham, dan Roma sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 6 lubang, Ahmad merogoh kantong benih di pinggangnya. Ilham merogoh kantong setiap mengisi 8 lubang. Sementara Roma merogoh kantong setelah mengisi 10 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, lubang yang akan diisi bersamaan lagi adalah, nah di sini diketahuinya apa coba? Yang diketahui ya, katanya si Ahmad, ya kita anggap A aja lah ya. Itu dia setiap kali 6 lubang baru dia ambil benih, berarti kita anggap 6 ya. Kemudian habis Ahmad, Ilham. Ilham itu adalah merogohnya itu setiap berapa tadi? 8 lubang. Selanjutnya si Roma. Roma merogohnya itu pada saat dia itu adalah sekitar 10 lubang. 6, 8, dan 10. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, lubang yang akan diisi bersamaan lagi adalah, nah berarti kita tinggal cari apanya coba? Masih ingat? Ini pastinya kita akan mencari KPK. Jadi berlawanan dengan yang nomor 19 tadi. Nah, berarti mencari KPK pertama kita cari dulu nih perkalian dari faktor bilangan primanya. Pertama 6 dan 8, 6 itu hasil dari perkalian 2 dan 3. 8 itu adalah hasil dari perkalian 4 dikali 2 atau sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2 lah ya. Nah, lanjut. Kemudian 10 itu adalah perkalian hasil dari 2 kali 5. Nah, berarti kita buat di sini tetap 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita pengen mencari KPK ya, berarti kita harus beda dengan FPP tadi. Kita nyari yang sama di setiap perkaliannya. Sedangkan yang KPK ini kita carinya semuanya kita kali ya. Dengan catatan yang sama itu cukup dikali sekali aja tapi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita buat dulu coba. Di sini ada 2. Kita masukin 2 ya. Berarti kita bikin dulu KPK-nya itu nanti ada 2. Nah, kita masukin semua angkanya ada. Apa aja? Ada 2, 3, dan 5. Ada 2, 3, dan 5. Pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya itu di sini untuk yang 2 pangkat 3 kita bikin. 3 pangkat tertingginya berapa? 3 tak ada, cuma 1 doang ya. Berarti pangkatnya 1 aja nih. Yang 5 ada nggak? 5 yang pangkat tertingginya hanya 1 aja, berarti 1. Berarti KPK-nya kita dapat 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 dikali
Nah, kalau kita kalikan jumlah semuanya, 8 kali 5 adalah 40, 40 kali 3 adalah 120. Maka nanti lubang yang akan diisi bersama lagi adalah pada saat lubang yang ke 120. Jadi jawabannya adalah yang D.